tahun 2023 itu adalah tahun persiapan untuk pesta demokrasi nanti Betul. di 2024 Iya. gitu ya. Jadi biasanya itu sektor-sektor yang dipersiapkan itu adalah sektor yang bakal ibaratnya tuh bakal manggung lah di nanti 2024. Nah itu sektornya kalau saya lihat itu adalah seperti biasa aja sih, finance sama consumer. Kalau optimisnya itu sekarang sideways yang terjadi di IHSG itu adalah sebuah akumulasi kayak gitu ya. Yang mana kalau misalnya dia bergerak ke atas, dan ini juga tercermin dari pergerakan beberapa saham yang berpengaruh juga sih, seperti saham-saham bank besar ya, finance, terus kemudian saham-saham dari consumers yang gede-gede itu juga lagi bagus-bagus ya kayak gitu ya. Itu 7.000 mungkin ya, 7.000 sampai 7.200 IHSG itu bisa kena ke level tersebut. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, berjumpa kembali dengan saya Rati Musikoningsih, financial expert ajaib sekuritas di acara Cuan Talks ya teman-teman semuanya. Di hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Daryl Yahya sebagai trader handal. Mungkin di sini Mas Daryl, pertama-tama kita mau kenalan dulu nih. Mas Daryl tuh awal mulanya di pasar modal tuh dari tahun berapa sih? Saya masuk pasar modal itu tahun 2008. 2008 tuh awal. Jadi ceritanya itu waktu itu tuh masih di kuliah. Ya memang waktu kuliah itu kebetulan memang hobinya tuh baca gitu ya. Jadi waktu itu di Perpus tuh saya ketemu satu majalah namanya Forbes gitu kan. Nah terus saya lihat di majalah tersebut, biasa lah ya kalau di Forbes itu kan nyarinya tuh 100 orang terkaya gitu kan. Nah di situ saya nemuin kayak, loh kok nih kebanyakan mereka mainnya di stock market ya gitu, di pasar modal gitu. Nah jadi dari situ mulai penasaran gitu, dan ternyata udah ada nih di Indonesia nih waktu itu tuh. Cuman literasinya mungkin masih agak sulit ya, nggak kayak sekarang kan di YouTube banyak segala macam. Pada zaman itu mainnya tuh masih di buku, kemudian di jurnal segala macam kayak gitu. Jadi waktu itu mulai ngeliat, mulai ngebaca rajin. Terus ya udah akhirnya nyemplung deh gitu. Dari situ pertama kali memang di stock market gitu. Nah waktu itu kan 2008 itu kasusnya itu IHSG lagi nggak enak banget ya. Maksudnya pas lagi betul. krisis yang mortgage itu kan. Silver mortgage. Iya. Nah habis itu ya udah masuk. Waktu itu ingat banget saya beli saham pertama, boleh sebut sahamnya gak sih? Boleh. Jadi saham pertama itu CTRA gitu pertama. Nah itu beli langsung turun gitu. Nah dari situ mulai serius sih. Maksudnya belajarin tentang stock market dan segala macamnya kayak gitu. Baik. Jadi awalnya tahun 2008. 2008 benar. Krisis super mortgage ya teman-teman semuanya. Tuh Mas Daryl tuh baru ya di pasar saham. Jadi harusnya dapat cuan yang lumayan oke juga dong ya. Waktu itu kan marketnya turun nih. Otomatis kan Mas Daryl baru nih di pasar saham gitu kan ya. Otomatis kan kolek nih di tahun 2008. Nah harusnya dapat cuan juga dong ya. Karena di tahun 2008 itu kan banyak, katanya tuh banyak juga nih orang kaya baru ya dari saham gitu. Karena mereka... Bener. Cuman masalahnya saya masuknya itu pas lagi tinggi-tingginya. Jadi pas belum turun gitu. Jadi saya kena turunnya dulu. Gitu. Jadi udah beli ya, terus kemudian kena pas turunnya kena lagi gitu kan ya. Jadi masih kena lah ya namanya penurunannya gitu ya. Jadi lumayan. Iya, jadi bukan pas lagi bounce back ya teman-teman ya. Jadi pas lagi sahamnya mungkin lagi di atas terus kemudian turun karena memang ada sentimen terkait dengan default ya yang ada di US. Jadi ya teman-teman semuanya, itulah latar belakang dari Mas Daryl ya yang awal mula belajar saham itu seperti apa. Tadi juga dari Forbes ya. Dari majalah ya dulu kan. Motivasinya dari situ. Iya dulu kan zamannya majalah ya Mas. Jadi semua orang kayaknya langganan gitu kan ya. Di mana juga yang disediain ada majalah gitu. Kalau sekarang yang disediain wifi. Bener. Sekarang semua serba digital jadi gampang. Nah jadi tadi inspirasinya dari majalah-majalah yang memang secara di situ ya teman-teman semua itu kan biasanya terlihat tuh kira-kira yang kira-kira punya kekayaan terbesar gitu kan yang dan masih muda juga itu siapa aja sih. Nah itu biasa ada di majalah tersebut ya. Terus itu juga jadi motivasi Mas Daryl untuk investasi atau terjun di dunia saham. Betul banget. Jadi ngelihat kayak
oh ini kayaknya medianya bagus nih buat nyari duit nih kan gitu kan, karena mereka aja tuh di top 100 itu memang kebanyakan dari mereka tuh ada di stock market tuh. Jadi saya ngeliat oh ini kayaknya peluang deh gitu. Jadi saya tertarik nih buat pelajari tentang stock market lebih lanjut gitu. Oke, menarik. Terus kemudian dari 2008 terus kayak merasa gagal nggak sih waktu itu kan baru masuk, terus habis itu kayak saham kok turun, mana baru masuk lagi nggak tahu ini kira-kira beli yang mana ya, atau kira-kira jual nggak ya, tapi kalau dijual sayang lagi rugi gitu. Iya, merasa gagal sih karena jujur ya waktu masuk di 2008 itu pengetahuan saya itu cuman sebatas kulit lah ibaratnya gitu. Ada baca buku-buku yang saya beli di waktu itu zamannya toko buku di mall-mall itu banyak, saya beli bukunya tentang saham segala macam, technical kayak gitu, fundamental. Ada sih saya baca gitu, dan ya mungkin teman-teman di rumah juga pernah ngerasain kali ya, baca-baca buku, terus baca-baca literasi gitu di internet segala macam. Cuman kok pas ngerasa saya udah bisa, saya udah punya ilmu, terus begitu dipraktekkan itu kok hasilnya zong ya malahan gitu. Nah itu ternyata kalau saya lihat-lihat memang kebanyakan itu yang kita baca itu adalah kulit sih sebenarnya. Jadi pengalaman tuh memang nggak bohong ya. Semakin kita tahu mendalami market kayak gitu, kita akan nyadar sih sebenarnya. Oh ternyata dulu tuh saya di levelnya ini loh. Nah sekarang saya udah tahu sedikit, bacaannya beda lagi. Saya udah di level berikutnya kayak gitu-gitu. Jadi ya memang dulu sempat ngerasa down, sempat ngerasa aduh susah juga ya. Ternyata nih beneran nggak sih apa nih ditipu-tipu gitu ya, kayak dari luar gitu kan banyak orang ngomong saham itu judi apa segala macam, makin bikin down lagi kan. Cuman dari situ saya tetap pegang ya, di luaran sana terutama di luar Indonesia juga ya, di Indonesia juga pun itu ternyata banyak trader-trader itu yang memang hidupnya tuh dari trading gitu ya bisa dibilang, dan banyak juga yang sudah masuk ke step yang lebih tinggi dunia profesional seperti itu. Jadi saya pikir kayaknya bukan masalah industrinya deh, kayaknya tuh salah sayanya gitu. Pas mulai itu emang kurang riset atau kurang belajar kayak gitu. Baik ya, jadi teman-teman tuh harus memang perlahan ya Mas Daryl, nggak 1 bulan terus kita tiba-tiba pintar gitu, kita udah pede gitu kan ya. Bener, sebenarnya kalau di saham itu kalau kita ngomongin tentang teknik ya, kemudian knowledge segala macam, mungkin nggak susah gitu ya. Maksudnya nggak susah gitu. Mungkin karate nih kalau misalnya belajar gitu, mau belajar technical sampai advance itu bisa dalam waktu 6 bulan mungkin bisa gitu ya, secara ilmu dan segala macam udah paham banyak gitu. Cuman sekali lagi di dalam trading saham itu maupun segala jenis instrumennya itu nggak cuman masalah teknik sih sebenarnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, pengalaman itu juga penting gitu ya. Terus semakin kita sering trade, semakin kita sering ngelihat chart, semakin kita sering lihat laporan keuangan segala macam, itu kita akan mendapatkan pelajaran yang baru terus lah, enlightenment yang baru terus. Jadi itu yang kayaknya membedakan sih ya, kalau misalnya kita baru belajar trading dalam waktu tertentu sama yang sudah berpengalaman kayak gitu sih. Menarik ya teman-teman ya. Jadi harus terus belajar mendalami pasar walaupun teman-teman udah merasa jago gitu kan ya. Karena ya apa salahnya kita belajar terus gitu kan. Bener. Ya, nambah wawasan, karena kan di market itu kan dinamis sekali ya. Betul, market itu dinamis. Jadi setiap periode itu pasti dia kasih hal yang baru, dan memang sebagai trader itu yang tadi Karati bilang juga, sebenarnya paling bahaya itu ya kita sudah merasa hebat itu loh sebenarnya. Karena kalau kita sudah merasa seperti itu, nanti kita jadi sulit menerima hal-hal yang baru gitu kan. Kayaknya kita ngerasa ini udah cukup lah, gue ini udah oke gitu. Nah padahal sekali lagi market itu memang dinamis, pasti akan berubah terus dan pasti akan kasih kita sesuatu yang baru terus kayak gitu. Menarik. Kemudian untuk Mas Daryl sendiri tuh lebih ke trader kah atau lebih ke investor kah ataukah dua-duanya nih? Sebenarnya kalau saya sih lebih ngelihat timing aja sih. Tapi kalau ngomongin daily basis segala macam mungkin bisa dikategorikan ke trader gitu atau ke short term trade. Nah tapi saya tuh nggak anti ya, maksudnya nggak anti sama investor segala macam atau hold yang lama. Tapi saya lihat waktunya gitu. Saya nggak setiap hari atau nggak setiap saat itu
kalau misalnya saya mau ngumpulin barang atau mau beli barang itu saya selalu hold jangka panjang. Enggak, saya di beberapa occasion tertentu, di beberapa kondisi tertentu baru saya melakukan tersebut. Cuman kalau di hariannya itu biasa saya lebih ke short term kayak gitu, lebih ke day trade. Oke, jadi gitu. tidak menutup kemungkinan untuk invest ya jangka panjang ya kok ya. Benar. Jadi ada trading juga, ada jangka panjang juga gitu kan ya. Iya. Jadi ya tidak strict ke satu sisi aja gitu kan Betul, ya. Kan betul. tadi kita harus menerima juga nih ya. Kita harus balik lagi tadi kata Kodel, kita harus belajar kan ya. Iya, Nah, betul. jadi apapun itu ya kita harus terima gitu kan ya, informasi yang masuk maupun nanti teman-teman bisa pilih nih kira-kira yang oke yang mana dari informasi yang kita dapat. Jadi jangan istilahnya jangan terlalu mentah-mentah juga, tapi jangan nggak mau menerima informasi, apalagi edukasi terkait dengan saham. Jadi jangan merasa jago sendiri ya, kira-kira itu Mas Daryl ya. Jadi tadi tipenya mix bisa dikatakan ya, bisa tapi dikatakan lebih mix, condong ke trader gitu kan. Saya biasanya kalau misalnya hold lama itu kan tadi saya bilang saya ngelihat waktu segala macam. Misalnya kayak contohnya kalau misalnya lagi ada crash yang gede seperti itu, kayak bisa di 2008, main 2020, di mana crashnya tuh gila-gilaan gitu kan. Yang sampai IHSG bisa turun 50-60%. Nah, di situ waktunya itu menurut saya itu oke-nya untuk hold jangka panjang itu bagus kayak gitu. Cuman kalau misalnya kayak di keadaan lagi adem-adem aja gitu ya, maksudnya nggak ada isu gitu, nggak ada masalah monetary segala macem. Menurut saya sih kalau ini pendapat pribadi ya, itu kalau saya hold lama itu saya sayang waktunya aja sih. Maksudnya kalau misalnya kita beli satu saham terus kita pegang, yang harusnya modalnya itu bisa diputer, di tradingin gitu ya, bisa dapetin income. Sayang aja kalau mandek. Jadi lebih baik saya mikirnya tuh saya mendingan short term aja nih kalau misalnya lagi kayak gitu. Jadi ngelihat sikonnya juga sih sebenarnya. Kadang kalau misalnya ada satu sikon yang oke, itu saya masuk, saya bisa hold, bisa sampai beggar segala macam kayak gitu-gitu, itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman baik lagi kalau misalnya waktunya lagi nggak oke, lebih enak untuk di trade ya saya pasti day trade aja sih, kayak gitu. Nah untuk tipe tradernya sendiri ini lebih ke scalper kah atau lebih ke swing kah atau day trade kah? Kalau misalnya style tradingnya itu biasanya ke intraday sih. Saya lebih ke intraday. Kalau misalnya untuk style tradingnya kayak gitu. Untuk scalping di saham itu saya belum mampu untuk waktunya aja gitu. Karena kan saya pernah sih ngerasain scalping gitu di saham. Cuma itu, tapi kalau buat saya nggak cocok karena capek sih. Kayak saya harus ngeliatin chart segala macam, ngeliatin bid offer kayak gitu-gitu. Lebih nggak cocok sih. Jadi lebih enaknya kalau saya tuh day trade cuman based on chart doang kayak gitu. Berarti tapi udah pernah menjalani tiga-tiganya gitu kan? Pernah. Jadi kalau misalnya style trading itu emang harus cobain semua sih, biar kita tahu gitu kan. Oh ini cocok nggak sih nih buat saya nih gitu. Kalau misalnya kita cuman dengar orang atau segala macam, tapi kita belum nyoba, itu nanti pas kita ngikutin ternyata nggak cocok, itu malah dipaksain jatuhnya gitu. Oke. Jadi coba dulu semuanya, nanti baru ketahuan yang nyaman yang mana. Betul. Ya kok ya. Kayak gitu. Nah kira-kira itu ya teman-teman tipsnya ya. Jadi jangan teman-teman istilahnya jangan tidak menutup kemungkinan sebenarnya tiga-tiganya juga oke ya. Tapi ada baiknya teman-teman tadi memilih tipe trading yang memang sesuai dengan mungkin profil resiko teman-teman gitu kan ya. Betul. Jadi balik lagi ke teman-teman semuanya nih untuk tipe-tipe yang teman-teman inginkan ya. Mungkin ada yang suka scalper dengan bisa dikatakan tingkat toleransi risiko yang tinggi ya teman-teman semuanya. Karena kan harus ketat sekali ya kalau scalper tuh. Harus kayak misalnya minus 3% langsung cut loss gitu. Iya, semakin kecil time frame-nya, semakin cepat tradingnya itu justru manajemennya itu harus semakin bagus sih. Terus disiplin juga harus semakin disiplin gitu aja sih gampangnya. Kalau buat saya sih seperti itu ya, kayak time frame itu sebenarnya cuma nentuin manajemen kalian aja sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bermain di time frame yang lebih kecil, itu otomatis kita punya cara kita trading, terus manajemen kita dan disiplinnya itu harus lebih tegas aja gitu. Oke. Gitu.
Nah buat teman-teman semuanya, tadi kita udah bahas terkait dengan scalping, terus juga day trading ya, kemudian juga swing. Dan di aplikasi kita teman-teman ini juga ada fitur terbaru, yaitu aplikasi fitur dari day trading. Jadi teman-teman bisa beli dan jual saham di hari yang sama dan mendapatkan buying power sampai dengan 7 kali ya, tergantung dengan sahamnya apa. Jadi untuk day trading di fitur kita itu juga bisa dimanfaatkan untuk scalping juga nih. Jadi kan memang intinya tuh jual dan beli di hari yang sama. Kan bisa masuk ke scalper ataupun juga ke day trader gitu kan ya Ko ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya nih ya Mas Daryl ya. Boleh. Kira-kira untuk tadi kita udah memahami kira-kira tipe-tipe trader tuh seperti apa, dan mungkin di sini bisa sharing gak sih gimana caranya kita mengetahui nih kira-kira emosi dari para trader. Kan pasti kan ada emotional cycle ya dari trader itu sendiri ya. Betul. Kan ada trader yang misalnya dia tipenya tuh agresif, tipenya scalper, tapi ternyata dia nggak ngikutin trading plan yang dia udah buat sebelumnya gitu kan ya. Terus dia akhirnya merasa putus asa gitu, merasa kayaknya saya udah nggak bisa lagi nih di trading saham gitu, kayaknya saham emang nggak cocok nih buat saya. Nah kira-kira untuk menghindari emosional seperti itu tuh kayak gimana sih Mas Daryl? Oke, mungkin saya bahasnya dari 3 prinsipal dalam trading dulu deh ya. Maksudnya kayak mungkin banyak teman-teman yang baru belajar saham atau trading gitu, itu ngejarnya itu kebanyakan tuh teknik terus gitu kan ya. Sebenarnya ya dalam trading itu bisa dibilang tuh yang mempengaruhi nomor 1 tuh ya psikologi itu yang pertama. Terus yang kedua itu justru manajemen, yang ketiga baru teknik gitu kan. Nah memang psikologi ini jarang diperhatikan karena memang tidak ada tidak ada guide-nya gitu ya. Nggak ada. Kalau misalnya teknik kan kita tinggal beli buku, mau belajar apa chart pattern, kita beli buku tentang chart pattern kayak gitu kan. Tapi kalau psikologi ini tuh nggak bisa seperti itu, nggak bisa dipelajari di buku dan segala macam ya. Paling buku itu cuman ngasih tahu pengalaman orang doang segala macam. Nah di dalam trading itu musuh kita itu sebenarnya bukannya market, bukannya trader lain segala macam. Musuhnya kita itu adalah diri sendiri gitu. Jadi kita harus sadar dulu tuh kalau misalnya kita mau belajar saham atau masuk dunia saham, nanti yang bakal berantem itu ya di dalam sendiri nih ya. Psikologi yang kita bisa bilang tuh namanya psikologi. Nah ngomongin tentang cycle of emotion itu untuk setiap trader itu kan terjadinya itu kan karena berhubungan dengan cycle market juga gitu kan. Ketika marketnya itu bullish, kemudian dia jadi bearish segala macam, itu mulai muncul ke trigger lah berbagai macam emosi ya. Kalau misalnya lagi bullish dan kebetulan kita lagi di dalam wave itu atau lagi di dalam tren tersebut, itu kan enak ya. Jadi kita ngerasa, wih cuannya gede nih, enak nih. Setiap 3 kali trade di market bullish 3 kali profit gitu. Itu otomatis yang akan nge-trigger dulu ke kita itu adalah overconfidence dulu tuh. Kita ngerasa pede banget nih. Oh ini analisa saya nih keren, analisa saya tuh jago segala macam. Buktinya saya 3 kali entry, 3 kali profit kayak gitu. Nah dari overconfidence itu akan memicu yang namanya ekspektasi gitu ya. Jadi setiap trader itu pasti udah confidence-nya dapat, dia begitu entry lagi kita sudah didasari dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Ini pasti pas begitu entry pasti ini saya profit gitu. Muncul ekspektasi. Tapi ternyata marketnya turun gitu kan. Nah udah ekspektasinya tinggi, dihajar kayak gitu, kecewa kan. Betul, muncul sering sekali gitu. Pasti kecewa. Dan biasanya orang itu lebih jelek atau lebih susah menghadapi kekecewaan dibandingkan menghadapi yang namanya tuh excitement kayak gitu. Makanya kalau misalnya 1 kali kena stop loss dari sekian banyak hype, itu dia lupa tuh sama pengalaman-pengalaman baik dia sebelumnya kayak gitu. Dia malah fokusnya tuh ke, aduh ini kenapa nih? Kita bisa loss kayak gini. Dan yang parahnya lagi itu muncul rasa ego yang tinggi gitu, karena dia nggak terima marketnya turun, sehingga dia tidak mau cut loss biasanya gitu. Karena dia masih percaya enggak nih ini turun pasti cuma koreksi sedikit, pasti ngomongnya kayak gitu biasanya gitu kan. Dan dia nggak terima bahwa dia itu memang udah salah arah gitu, udah salah entry, dan nggak mau untuk keluar dan nggak mau memperbaiki kondisi tersebut gitu. Yang akhirnya dia turun, harganya makin turun terus, dia masih hold segala macam sampai di titik equity-nya atau modalnya tuh tergerus lumayan dalam kayak gitu. Nanti di akhir begitu dia
sudah ngerasa nyerah segala macam, dia udah cut loss. Nah disitulah harganya bergerak naik, dan itu pasti secara emosional orang tersebut ya either dia udah benci sama saham, kalau enggak yang kedua dia udah mau trade itu udah pasti ragu-ragu terus, udah takut, ibaratnya seperti itu. Nah itu masalahnya kayak gitu. Terus solusinya gimana? Sebenarnya solusinya gampang aja sih. Di dalam trading itu sebelum kita neken buy atau sell gitu ya, itu kita sudah harus mengeliminasi atau mengurangi dulu yang namanya ekspektasi dulu gitu ya. Jadi kita tuh jangan jangan merasa kita itu bisa loh yang namanya nge-forecast market gitu loh. Kita jangan pernah berasa untuk mendahului market, ekspektasinya diturunin, masuk di market itu kita nggak usah berharap apapun gitu ya. Kita cuma menjalankan trading plan aja, udah seperti itu. Dan begitu exit pun ya sama gitu ya. Kita jangan terlalu kecewa kalau misalnya hasilnya jelek gitu, karena profit atau loss itu bagian dari trade gitu, bagian dari game ini seperti itu gitu. Jadi seperti kalau misalnya kita berenang ya, jadi perenang itu udah pasti basah kayak gitu kan, sama aja. Yang namanya profit sama loss itu pasti terjadi di dalam dunia trading ya. Jadi kita nggak usah overreacted sama hal tersebut kayak gitu. Nah kalau kita udah bisa nahan diri kayak gitu, nah itu biasanya psikologinya aman sih kayak gitu. Baik ya, jadi tadi ya teman-teman harus memahami siklusnya ya, bisa dikatakan seperti itu ya Mas Daryl ya. Jadi pahami diri teman-teman juga, dan juga pahami tadi psikologi trading ya, karena memang bisa dikatakan kalau kita nggak istilahnya nggak kuat lah ya, itu kita bisa benci tadi ya, bisa benci sama banyak saham. yang trauma terus sama kayak saham tuh banyak. Mereka biasanya bikin head speech juga kan ya, Mas Daryl ya, terkait dengan saham. Bener. Dan itu juga harusnya dihindari ya Mas Daryl ya. Jadi sebisa mungkin kita harus punya amunisi juga nih sebelumnya. Kita harus tahu juga apa yang mau kita beli gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita beli saham tapi kita nggak tahu model bisnisnya seperti apa. Jadi kita nggak bisa melewati tadi emotional cycle ya teman-teman semuanya, dari fase euforia sampai ke level putus asa gitu, despondensi ya, kira-kira seperti itu untuk gambarannya nih Mas Daryl. Kemudian untuk psikologi trading tadi kita udah bahas. Nah, gimana buat teman-teman semuanya yang memang misalnya dia let's say udah mengikuti nih, mereka udah menganalisis, kemudian mereka udah juga istilahnya mengikutilah trading plan gitu kan ya. Nah, mungkin mereka di sini ada juga yang misalnya gagal gitu melewati emotional cycle itu. Dan kira-kira tips and triknya gimana sih supaya mereka tuh bisa keep up lagi, atau mereka bisa bangun lagi nih untuk mulai konsisten lagi untuk berinvestasi. Kan ada tuh orang yang kayak mereka udah misalnya mereka belum sampai lah istilahnya sampai putus asa gitu ya. Misalnya masih di tengah-tengah lah, masih pengen investasi enggak, tapi pengen investasi pengen, tapi bisa dikatakan mereka kayak aduh males nih, karena bisa dikatakan marketnya juga lagi turun gitu kan ya. Dan mereka punya psikologi juga bisa dikatakan melihat dari market yang memang di media-media biasa kan ada headline yang memang marketnya lagi beres, padahal mereka belum mencoba gitu kan masuk ke market tersebut, hanya lihat wah kayaknya marketnya lagi jelek nih, lihat dari headline berita, yaudah deh nggak usah investasi dulu gitu kan. Nah kira-kira gimana caranya mengurangi rasa tersebut untuk lebih konsisten lagi untuk berinvestasi ini, Mas Daryl? Jadi gini, ini saya bagi dua aja sih ya. Yang pertama tuh dari sisi seorang investor, yang pertama dari sisi seorang trader gitu. Kalau misalnya kita ngomong dari sisi seorang investor, yang namanya kita udah mau beli satu perusahaan, itu asumsinya itu harusnya kita sudah mengenal perusahaan tersebut ya. Jadi mengenal itu kalian sudah gali dulu nih secara analisis itu fundamentalnya seperti apa, tentunya kalian bisa gali laporan keuangannya, kalian bisa compare dengan kompetitornya segala macam. Pokoknya kalian make sure dulu kalian sudah kenal perusahaan tersebut, dan kalian pastikan bahwa perusahaan tersebut itu value-nya lebih bagus daripada kompetitornya gitu. Itu dari sisi seorang investor gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan hal tersebut, otomatis kalian timbul trust sama perusahaan tersebut gitu loh. Jadi dari sisi emotional value-nya ke perusahaan tersebut, kalian percaya gitu loh. Sehingga kalian rela untuk beli saham tersebut dan kalian hold lama gitu ya. Jadi dengan asumsi kalian percaya dengan perusahaan tersebut akan growth ke depannya. Nah itu dari psikologinya biasanya itu sudah tenang tuh. Kalau misalnya kalian belinya dengan mindset seperti itu gitu ya. Kalian percaya dengan perusahaan tersebut, kalian mungkin ngefans sama produknya atau apapun. Jadi
sedikit memang ada sentimental value untuk produk tersebut atau untuk emiten tersebut gitu. Nah dari sisi trader ini yang lebih teknikal sebenarnya gitu ya. Jadi kalau di sisi trader untuk menghilangi yang namanya psikologi segala macam kayak gitu, tentu kalian harus punya satu trading system yang sudah kalian backtest gitu loh. Jadi Oke, kalian bikin trading plan itu wajib gitu ya. Tapi kan di trading plan itu harus ada reason entry-nya kenapa. Nah, entry kenapa ini bisa dijawab dengan sistem trading yang kalian punya. Sistem trading itu sebenarnya yang paling bagus itu adalah sistem trading yang kalian pakai secara konsisten gitu ya. Atau kalian nggak ganti-ganti. Misalnya trading sistemnya seperti apa? Oke, saya masuk ke saham ini kalau misalnya dia muncul misalnya double bottom kayak gitu, terus ditambah dengan Fibonacci sekian gitu ya, mungkin didukung dengan divergence dan segala macam. Itu kalian jadikan satu tools atau satu alat yang kalian pakai terus-terusan gitu ya. Terus kalian backtest gitu loh selama misalnya 2 tahun atau 3 tahun ke belakang. Nah nanti setelah kalian backtest itu kan kalian sudah dapat ya hitungannya gitu loh. Jadi dapat hitungannya itu dalam 100 kali trade kalian bisa dapat sukses rate itu misalnya di 70% gitu. Nah kalian pegang angka itu 70%. Jadi nanti ke depannya begitu kalian trading kalian loss gitu loh. Itu kalian akan otomatis akan nyadar oh ini bagian dari 30%-nya doang kok gitu. Saya nanti percaya di next trade atau trade berikutnya itu saya masih bisa profit gitu loh. Nah kebanyakan orang-orang yang trading atau baru mulai trading itu dia nggak backtest itu gitu. Jadi ketika cara mereka itu dipakai sekali gagal itu mereka banyak keraguan yang muncul gitu. Mereka nggak tahu patokannya seperti apa. Nah jadi menurut saya yang paling penting itu adalah kedua hal tersebut sih. Jadi kalian bisa backtest dulu. Kalau misalnya sudah dapat hasil backtest kalian stick ke sistem tersebut dan kalian stick juga ke trading plan tersebut untuk meminimalisir segala kemungkinan psikologi atau emotional trigger yang terjadi kayak gitu sih. Menarik ya. Jadi ada 2 poinnya ya Mas Daryl ya untuk supaya kita lebih konsisten lagi nih untuk yang namanya trading gitu kan. Dan kita juga nggak fobia lah sama market yang bearish gitu kan. Ada orang yang fobia lihat market bearish enggak mau deh ikut market yang bearish. Ngapain kita orang market lagi bearish nanti aja kalau lagi bullish. Harusnya kalau bearish itu jadi momentum kita untuk buy on weakness saham-saham yang bagus ya. Iya betul. Tapi harus tahu tempat belinya. Jadi kadang-kadang level entry gitu ya. Kadang-kadang memang saham bearish itu orang bilang oh ini bearish kita bisa beli on weakness segala macam kayak gitu. Tapi ternyata salah tempat gitu. Begitu kita beli dia masih mau turun, masih belum berhenti gitu. Ya walaupun memang itu gak bisa 100% kita tahu dia berhenti di mana. Nah at least makanya balik lagi didukung sama manajemen tadi. Kita nge-manage trade-nya tuh gimana gitu. Mungkin bisa average segala macam. Tapi average itu kan juga nanti gak sembarangan ya. Jadi kalian harus tahu average saham itu yang oke itu gimana kayak gitu. Nah, tadi kan untuk marketnya bearish ya, Mas Daryl. Kalau misalnya marketnya lagi bullish ini, misalnya ada investor yang mau nambah muatan gitu kan, ya mau average up gitu kan ya suatu saham, tapi dia mikirnya kayak harga sahamnya kok naik terus, udah ketinggalan nih sama sahamnya, tapi sayang kalau kita nggak ikut atau kita nggak nambah muatan tuh sayang gitu. Tapi kalau kita lihat kayaknya bakal koreksi nih, ternyata koreksinya masih lama gitu. Nah, gimana sih cara kita menentukan apakah kita harus average up di level tersebut atau enggak? Nah itu balik lagi kalau misalnya kalian itu mau melakukan average sebagai seorang investor lagi yang which is itu nggak peduli dia besok itu mau kemana harganya, ya itu nggak apa-apa asalkan yang di average itu sahamnya udah terbukti bagus ya. Kayak misalnya contohnya saham-saham finance seperti itu ya yang kuat, bank-bank kuat segala macam, ya itu nggak masalah karena at the end itu mereka itu selalu growth gitu, yang ngikutin perkembangan ekonomi dan segala macam. Otomatis kalau misalnya kalian hold itu lama, itu kalian mau nabung kayak gimana itu juga nggak apa-apa gitu. Kecuali kalian nabungnya itu di saham yang cyclical segala macam kayak gitu, saham-saham yang musiman kayak gitu. Nah itu mungkin agak bahaya. Nah tapi kalau misalnya sebagai seorang trader lagi tadi, ya itu berarti kan kalian balik ke chart lagi dong. Kalau misalnya kalian mau average tinggi, kalian harus tahu dong ini tuh sekarang harga fase marketnya itu lagi di mana sih gitu. Nih apakah dia lagi di fase yang primary trendnya? Nah kalau misalnya kita udah tahu, oke dia lagi di primary trend, kita lihat primary trendnya di mana gitu. Apakah dia udah di ujung? Nah kalau misalnya di ujung ngapain kita average gitu kan? Karena dia otomatis akan segera koreksi kayak gitu.
Yang penting sih seperti itu. Intinya kita tinggal lihat aja tujuan kita mau kemana di portfolio tersebut. Apakah kita mau di jangka panjang? Kalau jangka panjang kita tinggal lihat sahamnya bagus apa enggak, oke apa enggak untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Terus untuk jangka pendek ya lihat perkuatnya tuh di technical tadi gitu. Di chartingnya tuh kita perkuat lagi. Lihat jangan sampai kita belinya itu di ujung aja, di pucuk gitu, di pada saat dia mau turun kita baru mau beli kayak gitu. Kalau orang-orang bilang di wave 5 gitu ya udah mau turun ya. Kira-kira gitu ya Mas Daryl. Jadi nah buat teman-teman semuanya perlu diperhatikan juga nih, tergantung tipenya tuh yang jangka panjang atau jangka pendek. Dan kalau jangka pendek bisa dilihat lagi nih chartnya apakah dia udah di wave terakhir ya. Betul. Jadi kalau di wave terakhir kan udah tinggal tunggu turunnya aja ya. Jadi jangan di average up ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga nih level entry-nya dari kalau jangka pendek ya lihat dari teknikalnya. Kalau jangka panjang ya kalau kita yakin bisnisnya akan sustain mau wave berapa juga kita lihat ya uptrend gitu kan. Karena bisnisnya akan sustain sampai 5-10 tahun ke depan ya teman-teman semuanya. Jadi tergantung teman-teman mau lihat dari jangka pendek atau dari jangka panjangnya, balik lagi ke teman-teman semua ya. Kira-kira keputusan juga ada di teman-teman untuk investasi. Kemudian tadi kita terkait dengan cara untuk average up, kemudian juga average down tadi ya. Jangan sampai kita average down tapi ternyata masih bearish loh, maksudnya kayak strong downtrend gitu kan. Jadi kita sama aja menangkap pisau yang jatuh, jadi makin jatuh gitu kan ya. Sakit ya. Dan gimana caranya kita tuh ada beberapa trader ya. Ini kan yang emosional juga nih, masuk ke psikologi juga nih ya Mas Daryl ya. Misalnya ada orang yang benar-benar misalnya dia cinta suatu saham. Nah dia tuh kayak yakin nih saham ini akan naik lagi nih, dia berharap saham tersebut akan naik, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara sektoral tuh nggak mendukung juga untuk sahamnya naik. Nah kira-kira untuk kita menghindari perasaan tersebut tuh kayak gimana sih? Iya, balik lagi ke goal tradingnya gitu loh. Jadi kalau saya pribadi sih saya selalu patokannya tuh ke goals trading saya sih. Jadi maksudnya gini, kayak oke, dalam satu semester ini saya mau dapat profit up berapa sih gitu loh. Kita sudah ada targetnya gitu ya, udah ada goals akhirnya berapa. Nah nanti itu kita akan muter strategi sendiri gitu loh. Kalau misalnya saya sih nggak pernah cinta sama satu saham emiten ya. Cuma memang ada yang benar-benar ibaratnya tuh cinta banget sama satu emiten. Nah itu kurang bijak sih gitu loh. Karena kalau misalnya kebetulan sektor emiten tersebut itu lagi jelek ya, itu udah otomatis mau emitennya apapun di sektor tersebut biasanya tergerus kayak gitu kan. Kalau misalnya lagi ada rumor-rumor yang nggak bagus tentang sektor tersebut. Nah jadi kalau misalnya saya tetap maksa, ini kan goal saya terganggu nih. Yang tadinya saya target berapa kayak gitu ya, itu jadi nggak akan tercapai gitu karena kita kekeh sama satu emiten kayak gitu. Nah jadi intinya kalau saya pribadi, saya tetapin dulu saya punya goals trading itu gimana gitu loh. Dan tetap ujung-ujungnya kita mau trading muter-muter segala manapun, itu kita akan patokannya udah sesuai on track belum nih sama goals kita gitu loh. Nah kalau misalnya belum, itu kita bakal nyari strategi sendiri. Entah itu kita lebih ofensif gitu ya, dengan cara beli saham atau emiten yang lain seperti itu. Yang ujung-ujungnya juga kita mau nggak mau nanti harus melepas emiten yang kita cinta banget itu. Gitu. Jadi sama aja kayak pilih pacar ya, Mas Daryl. Jadi kalau pacarnya udah nyakitin kita, kenapa kita harus lanjutin gitu kan kalau ya? Kalau selingkuh mulu ngapain masih banyak yang lain gitu kan ya, yang bisa membahagiakan kita. Sama kayak saham ya. Jadi kalau misalnya sahamnya udah nyakitin kita ya udah relakan saja, cari saham yang baru gitu kan ya. Move on ya. Kira-kira seperti itu ya, Mas Daryl. Jadi sama aja beli saham kayak pilih pacar ya teman-teman semuanya nih, buat teman-teman investor. Nah kira-kira kita tadi udah bahas banyak terkait dengan psikologi ya, cara untuk memanage diri kita supaya nggak trauma sama suatu saham, juga nggak trauma sama kondisi market. Dan di sini ada menarik sekali Mas Daryl tadi insight-nya ya. Kemudian di sini kita akan bahas terkait dengan sektor nih yang menarik di tahun 2023. Kira-kira sektor apa sih menurut Mas Daryl nih sektor yang akan perform nih sampai di akhir tahun 2023? 2023 kalau menurut saya gini, ini kan tahun 2023 itu adalah tahun persiapan untuk pesta demokrasi nanti di 2024 gitu ya. Jadi biasanya itu sektor-sektor yang dipersiapkan itu adalah sektor yang bakal ibaratnya itu bakal manggung lah di nanti 2024. Nah itu sektornya kalau saya lihat itu adalah seperti biasa aja sih, finance sama consumers kayak gitu.
Karena kalau berdasarkan data aja ya, itu setiap di tahun pemilu ya itu kedua sektor tersebut itu yang paling the best gitu ya. Itu kenaikannya itu apalagi finance gitu ya, itu biasanya bisa overlap si IHSG-nya itu sendiri gitu. Dan consumers itu di tahun pemilu itu juga bisa dibilang terdepan juga gitu, karena kan memang pas pemilu itu banyak ya aksi-aksi untuk bagi-bagi campaign gitu ya Mas Daryl ya. Yang terutama yang fast moving ya, consumer gitu yang fast moving itu seperti FMCG gitu ya. Kayak gitu-gitu itu biasanya terpengaruh kayak gitu. Jadi menurut saya di 2023 bisa dipersiapkan tuh pilih-pilih saham-saham dari sektor tersebut gitu. Tadi selain ada finance ya teman-teman semua itu bisa dicatat ya. Ada finance sama juga consumer. Karena secara historis pun juga seperti itu ya. Seperti itu, 4 periode pemilu ke belakang itu seperti itu biasanya. Baik ya teman-teman, jadi secara historis seperti itu. Dan kalau kita lihat memang secara year to date ya. Kinerja sektor consumer primer itu memang mengungguli sektor lainnya ya. Betul, banking juga kan sama kan. Banking juga. Bisa dikatakan ya memang perspektif, apalagi kalau big banks itu kan ya istilahnya kita tinggal main, kita tinggal juga bakal tumbuh gitu kan ya. Tapi teman-teman balik lagi harus pantau juga ya, seperti tagline bursa nih, pahami, punya dan juga pantau. Jadi habis dipunya jangan dibiarin aja, jangan ditinggalin aja, harus dipantau ya. Harus karena kan terus. Market itu kan dinamis banget ya Mas Daryl ya. Tadi kita udah bahas terkait dengan sektornya. Mungkin ada nggak sih saham yang menarik gitu? Tadi mungkin ada yang di first liner kah ataukah yang di second liner kah, mungkin bisa di-mention. Tapi ini tetap disclaimer sih nanti ya. Iya, tetap Mas ya. Daryl ya. Ini disclaimer ya. Maksudnya ini menurut saya doang gitu loh. Jadi kalau di sektor finance itu saya selalu sih gak jauh-jauh dari big banks gitu. Kalau saya sih selalu lihatnya kalau nggak BBRI, BCA gitu, 2 itu aja sih. Ya BNI sama BMRI itu oke lah. Cuma saya kalau disuruh pilih 2 ya saya pilihnya tetap BBRI sama BBCA itu untuk di finance kayak gitu. Mungkin kalau di sektor consumers ini ada beberapa saham yang menarik gitu ya. Yang pertama itu tentunya Indofood ya, kemudian ICBP karena itu kan FMCG-nya tuh terdepan gitu ya. Maksudnya Indomie dan segala macam ya, banyak gitu, tahu ya. Gitu. Nah, kemudian ada satu saham yang menarik juga di consumers itu adalah Mayora ya, Emyor gitu, karena Emyor itu juga saya lihat dari sisi retailnya FMCG-nya juga udah mulai banyak gitu. Dan harga sahamnya itu oke gitu. Jadi ya udah itu menurut saya sih yang wajib atau layak ya buat jadi reference itu ya saham-saham tersebut gitu. Mungkin nanti bisa diperhatiin entry-entry yang bagusnya gitu. Baik, tadi untuk contoh-contoh sahamnya ya. Iya, contoh-contoh saham. Mas Daryl. Kalau misalnya yang second liner gitu, ada kah? Second liner sih saya sih nggak perhatiin ya. Kalau second liner tuh untuk apa? Trading ya, jangka pendek. Untuk kalau misalnya kalian hold itu risknya terlalu gede sih. Maksudnya terlalu berbahaya gitu. Jadi kalau untuk second liner itu enakan di tradingin aja. Dan untuk di tradingin sebenarnya itu apa aja sih? Yang penting volumenya itu dapat gitu. Kalau saya sih kalau simple aja. Kalau saya trading itu saya nggak ngelihat dia harus emiten apa enggak. Saya cuma lihat dia top 10 volumenya aja gitu. Karena trading itu cuma butuh volume aja sih. Seperti itu. Buat gerak ya, untuk bergerak. Kalau misalnya kita trade di saham bagus tapi nggak ada volumenya, nggak rame itu sahamnya, itu sama aja nggak akan bisa dapat margin seperti itu. Jadi kita lihat dari likuiditasnya juga. Bener. Ya. Atau volume juga nih rame atau enggak gitu kan ya. Jadi sebenarnya juga ada nggak sih kayak saham nih misalnya punya valuasi yang menarik terus juga, tapi kalau kita lihat secara teknikal tuh nggak menarik gitu, sideways aja. Nah ini kalau seorang trader itu melihatnya kayak gimana sih Mas Daryl nih? Tergantung ya, kayak misalnya gini, contohnya ada saham bagus dia tapi tidak ada volumenya atau value-nya jelek, value-nya bagus tapi secara chart dia jelek gitu ya. Tergantung balik lagi ke range-nya dulu. Kita lihat emiten tersebut bisa kasih kita range untuk trade nggak gitu loh. Kalau misalnya dia sahamnya bagus, terus value-nya lagi bagus juga gitu ya, maksudnya value-nya under value,
cuman range-nya kecil gitu loh. Nah itu saya juga nggak terlalu tertarik sih dengan kondisi seperti itu, karena balik lagi kalau saya sebagai seorang trader itu saya ngelihatnya pertama range-nya dulu, baru saya ngelihat volatility-nya atau saya ngelihat volumenya rame atau enggak gitu. Range harganya di hari itu ya. Karena gini, kalau misalnya kita sebagai trader punya trader harian itu punya patokan masing-masing. Kayak misalnya dia mau per hari mau berapa persen kayak gitu. Nah tinggal dilihat aja itu masuk nggak tuh range-nya tuh dengan persenan yang ditargetin gitu. Kadang-kadang kan yang salah itu kan kita mau trading maksa gitu loh. Kita mau trading setiap hari dapat 3%, 4%. Tapi kita nggak ngeliat dulu nih marketnya bisa nggak nih ngasih kita 4%, 3% gitu untuk per harinya. Makanya itu dulu. Pertama saya lihat range-nya dulu, baru ke volatility, baru ke volume kayak gitu biasanya sih. Oke, menarik ya teman-teman. Tadi udah di spill emiten-emitennya apa aja, tapi tetap disclaimer ya teman-teman, apa yang tadi Mas Daryl sampaikan itu bukan merupakan ajakan atau himbauan untuk menjual ataupun membeli saham tersebut. Jadi keputusan investasi tetap ada di teman-teman semuanya ya teman-teman investor ajaib. Jadi sesuaikan juga sama trading plan teman-teman, sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Tadi menarik sih Mas Daryl terkait dengan volumenya untuk trading itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan ada saham-saham ya di bursa kan banyak banget tuh 800 kan ya. Banyak. Dan gak semuanya tuh bisa dikatakan transaksinya tuh mencapai let's say di atas 5 bio lah ya atau 5 miliar gitu. Nah, kira-kira ada gak sih potensi saham-saham tersebut tuh untuk jadi beggar gitu ke depannya? Susah ngomong kalau kayak gitu ya. Saya juga gak tahu sih kalau misalnya saham-saham seperti itu dia bisa jadi beggar atau enggak gitu. Karena baik lagi kalau misalnya kita di dunia saham ini ya itu banyak hal yang nggak terjangkau sama retail gitu ya, yang which is kita tergantung sama level yang lebih tinggi ya, institusi dan segala macam gitu. Dan ya untuk beberapa saham ya itu mungkin walaupun dia under value gitu ya, itu tidak akan menjamin dia akan beggar dalam waktu dekat gitu loh. Misalnya dalam waktu dekat ini 1 tahun gitu ya kita bilang. Belum tentu juga bisa seperti itu. Tergantung nanti institusinya lagi balik ya. Karena kan jujur ya, kalau misalnya kita ngerti skema tentang pergerakan si saham ini, itu kan kita tahu ya yang gerakin saham itu harus siapa dan segala macam. Kalau misalnya retail kayak kita ini kan sebenarnya follower seperti itu. Nah balik lagi sebagai seorang retail ya, kita tuh nggak usah lah, kerjaan kita tuh bukannya mempredik nih ini mau yang beggar yang mana segala macam kayak gitu, karena itu terlalu subjektif gitu, tidak ada datanya yang mendukung, kita pun nggak bisa dapat info dari mana-mana kayak gitu kan. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang retail itu adalah kita ngelihat kalau misalnya memang sudah ada satu tendensi, satu signals yang menunjukin saham ini akan bergerak dengan volatility yang besar, ya kita tinggal masuk, kita tinggal ikut nebeng sama si mereka ini yang memiliki kapasitas kayak gitu. Jadi kalau prinsip saya sih seperti itu ya, karena dulu memang saya kayak saya hunting gitu ya, saya nyari ini saham-saham apa yang kira-kira under value, beggar. Oh udah ketemu nih sahamnya bagus, udah value dia lagi under value, terus harganya masih murah banget gitu ya, saya beli. Kagak naik tuh dalam 1 tahun, dia malah jadi ibaratnya uang mati di situ gitu loh. Kenapa? Saya berpikir kok bisa ya kayak gini ya? Kenapa ya? Ternyata saham ini memang belum rame kayak gitu. Jadi ya saya balik lagi ke prinsip saya yang tadi, karena berdasarkan pengalaman aja sih kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak sama value trap ya. Betul, jadi kayak cari-cari saham under value, tapi volumenya, likuiditasnya tuh kurang oke. Jadi ya gimana juga gitu kan kita. Nggak akan jalan juga harganya. Kita kan maksudnya kayak kita punya dana juga nggak sebesar institusi ataupun big fund gitu lah istilahnya ya. Betul. Jadi kita follow the market aja, follow the flow lah ya istilahnya kayak gitu ya, Mas Daryl ya. Tadi kita udah bahas terkait dengan psikologi trading, kita juga udah bahas sektoral yang menarik ya. Terus kita juga udah bahas kira-kira tips and trick gimana sih saat menghadapi bull market dan juga bear market. Tadi misalnya ada saham ya, mungkin gimana caranya kita average up, kemudian juga bagaimana kita caranya average down ya teman-teman, supaya saat kita melakukan average down tuh nggak makin jatuh nih harganya ya. Terus kemudian sebaliknya ya, kalau misalnya kita mau average up, ternyata kita nggak masuk di siklus terakhir gitu kan, di wave terakhir gitu kan, udah tinggal turunnya aja gitu. Tadi udah dibahas ya teman-teman semuanya. Jadi bisa dicatat ya teman-teman semuanya untuk jadikan trading ideas buat teman-teman semuanya.
Terus kemudian tadi menarik ya buat IHSG sendiri ya tadi Mas Daryl udah bahas terkait dengan kalau misalnya marketnya tuh lagi misalnya secara keseluruhan IHSG-nya tuh lagi bearish, kita juga sebenarnya nggak bisa melawan itu ya. Jadi kita nggak bisa harus kayak pokoknya hari ini harus dapat 3%, adanya kita emosi ya Iya. Mas Daryl ya, akhirnya Betul. kita kejar saham yang lagi hijau di tengah semua saham merah, ternyata kita anak ambilnya tuh di pucuk iya, gitu betul. kan ya. Jadi teman-teman semuanya tadi harus istilahnya tuh melihat juga kondisi market, jangan memaksakan ya. Bener. Kita Udah. jangan terlalu maksa. Intinya kalau misalnya market itu nggak ngasih range segitu gitu ya, jangan dipaksa banget Iya, gitu. iya kan? Jadi kalau orang nggak suka ya udah kita cari yang lain Iya, gitu kan ya Mas benar. Daryl ya, sama Benar, aja tadi. benar. Jangan kejar-kejar orang yang nggak suka sama kita ya. Banyak yang masih suka sama kita Benar. gitu kan ya. Masih banyak ikan di laut ya. Iya, masih banyak ikan di lautan ya teman-teman. Jadi jangan strict, jangan jatuh cinta juga sama satu saham ya. Jadi teman-teman harus terbuka juga nih. Dan ini kita udah mau masuki perbincangan kita yang terakhir ya. Mungkin kita tadi belum bahas terkait dengan target IHSG nih, Mas Oke. Daryl. Untuk target IHSG buat Mas Daryl tuh di tahun 2023 tuh kira-kira nyampe ke berapa sih? Kalau misalnya IHSG di tahun yang pra pemilu ya, kita bisa bilang 2023, Betul. itu biasanya sih marketnya tuh akan menunggu ya, akan sideways gitu dan bergeraknya ranging ya. Dan kalau kita lihat di sini IHSG ini sekarang berada di dekat-dekat di range bawah, justru di level 6.000, range bawahnya itu di 6.600-an lah kurang lebih ya. Nah, kalau saya ya, ini dari sisi saya yang pesimis ya. Saya ngomongnya dari sisi yang pesimis, itu mungkin akan bergerak sideways untuk IHSG dari baik itu dari semester ini, akhir semester ini sampai akhir tahun 2003 dengan range itu tadi ya, dari 6.600 sampai ke level 6.800-an kayak gitu. 6.600, 6.800. Kemudian malah ada tendensi untuk ke bawah gitu loh, sampai ke level 6.200 sampai 6.300 kayak gitu, karena di situ ada satu level reversal area yang cukup oke juga untuk IHSG kayak gitu. Itu dari sisi pesimisnya. Kalau Iya. yang optimis nih. Kalau optimisnya itu sekarang sideways yang terjadi di IHSG itu adalah sebuah akumulasi kayak gitu ya, yang mana kalau misalnya dia bergerak ke atas, dan ini juga tercermin dari pergerakan beberapa saham yang berpengaruh juga sih, seperti saham-saham bank besar ya, finance, terus kemudian saham-saham dari consumers yang gede-gede itu juga lagi bagus-bagus ya kayak gitu ya. Itu 7.000 mungkin ya, 7.000 sampai 7.200 IHSG itu bisa kena ke level tersebut kayak gitu. Noted nih. Jadi dicatat ya teman-teman, untuk level optimisnya itu ada di level 7.000 sampai di 7.200. Ya. Baik Mas Daryl, tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih tadi sharing-sharingnya terkait dengan psikologi trading. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman investor ajaib semuanya ya. Semoga juga yang putus asa itu bisa cepat move on ya teman-teman semuanya, karena ya market itu dinamis ya. Baik teman-teman semuanya, sekian perbincangan kita sama Mas Daryl ya, trader handal yang sudah berpengalaman di pasar modal ya cukup lama, dan semoga insight dari Mas Daryl ini membantu buat teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya udah terus stay tune di Cuan Talks kali ini. Mungkin Mas Daryl bisa say bye dulu nih buat teman-teman investor ajaib semuanya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Thank you teman-teman semua.